Hadirin hadirat rahimakumullah. Meneruskan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Di pertemuan di bulan Sya'ban kita telah mempelajari hadis yang ke-11. Cuman yang belum dibahas itu perawi hadisnya. Cuman untuk malam ini karena hadis ke-12 ini agak panjang, jadi kita akhirkan. Nanti perawinya kita jelaskan setelahnya. Kita baca malam hari ini hadis yang ke-12. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis yang ke-12 dari Abi Abdurrahman, ayah daripada Abdurrahman, beliau bernama Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Sahabat Abdullah, putra daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercerita. Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhalu. Ada daripada umat-umat sebelum kalian, ada 3 orang yang mereka itu melakukan perjalanan, kemudian membutuhkan tempat untuk nginep karena sudah malam. Akhirnya mereka memasuki satu goa, masuk ke dalam satu gua. Fadakhaluhu, ketika mereka sudah masuk, in hadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Ketika sudah di dalam gua, ada batu yang besar yang jatuh dari atas gunung. Kemudian batu besar ini menutup mulut gunung, mulut goanya. Yang mana di dalam tadi itu ada 3 orang itu ya. Jatuh menutup pintu atau mulut daripada goa. Nah, karena sudah tertutup, tidak bisa keluar ini 3 orang ini. Ya, mencari bantuan ya sulit karena jarang ada orang. Kemudian kalau cari bantuan pun suaranya tidak didengar. Faqalu, maka mereka berbincang. Innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Maka mereka berbincang mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dalam goa ini kecuali dengan cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan, dikeluarkan berkat atau dengan wasilah perantara amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Qala rajulun minhum, maka ketika sudah dikatakan seperti itu, salah satu daripada 3 orang ini berdoa, Allahumma, ya Allah, kana li abawani syaikhani kabirani. Saya memiliki kedua orang tua yang mana sudah tua, sudah sepuh. Bapak ibunya sudah sepuh. Wa kuntu la aghbigu qablahuma ahlan wala mala. Dan kebiasaan saya ini tidak berani mendahulukan keluarga saya, ya, istrinya, anaknya, atau pelayan-pelayannya, mendahulukan daripada pemberian-pemberian seperti minuman, susu dan lain-lain, kecuali mendahulukan kedua orang tua dulu. Kalau orang tua belum minum, tidak ada yang boleh minum, begitu peraturannya ini ya.
dia membuat peraturan seperti itu. Fana abi talabu syajar yauman falam urih alaihima hatta nama fahalabat lahuma ghabugahuma fawajadtuhuma naimain. Akhirnya pada satu hari aku membutuhkan kayu-kayu bakar. Nyari kayu bakar hari itu sampai lama berjam-jam. Yang biasanya pulang awal ini terlambat, ini laki-laki ini. Setelah itu dia memeras susu untuk kedua orang tuanya seperti biasa. Ketika pulang ternyata dia mendapati abah dan ibunya ini sudah tidur. Karena telat, tekone telat anak ya. Telat. Fakarihtu an ugidhahuma. Mau saya banguni, kasihan melihat abahnya dan ibunya yang sudah sepuh ini mau dibanguni, tidak tega, mungkin baru tidur, mungkin ya. Mereka juga sudah tua, dibiarkan. Istrinya ya mau minum susu tidak boleh, anaknya tidak boleh, semuanya tidak boleh. Dia sekeluarga tidak ada yang minum, nunggu orang tuanya bangun, mau dibanguni, kasihan. Falabitu wal gadah ala yadi. Maka aku tunggu abah dan ibu ini sambil wadahnya susu ini tak pegangi, dipegangi sama dia, ditunggu sampai bangun keduanya. Hatta barakal fajru, sampai ternyata malam itu terbit fajar. Orang tuanya tidak ada yang bangun sampai pagi. Wasibiyatu yatadaghawna inda gadami. Maka putra-putri ya semuanya memegangi kaki abahnya ini, bapaknya ini. Mau minta susu. Ya, tapi ditahan oleh orang tuanya. Nunggu ya abah dan ibu atau kakek dan neneknya anak-anak ini sampai bangun. Fastaiqadha. Maka kedua orang tuanya setelah fajar bangun, fasyariba ghabugahuma. Minum susu abahnya, ibunya, baru setelah itu dia dan keluarganya minum. Jadi malam itu tidak ada yang minum susu, nunggu orang tuanya. Kalau kita kan wis turu wis ya, dimakan atau diminum. Kok meneh kayak sing anyar, dibelikan yang baru. Atau lebih parah dari itu ya, bapaknya mbak ibu itu rumangan wis mangan dimian. Itu yang ada di zaman sekarang. Kalau dulu kita masih kecil-kecil itu kalau abah belum makan tidak boleh makan, kecuali ada info atau telepon, wis suruh makan dulu, jangan nunggu, baru. Kemudian kalau di atas meja itu tidak boleh ngambil sendiri anak-anak, nunggu orang tuanya dulu ngambil, baru anak-anak boleh ngambil. Sekarang tidak ada seperti itu. Anaknya dimanja, akhirnya tidak tahu adab akhirnya. Bapaknya teko sawah, teko pasar, nyampe rumah iwak entek wisan. Hari sego ambek jangan. Berulang-ulang seperti itu. Ya tidak apa-apa, karena orang tua itu lebih mendahulukan anak, tapi tetap harus ada pendidikan. Ya, harus ada, supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang punya adab sama orang tuanya. Dulu tidak ada anak itu di depan orang tuanya nelonjorkan kaki, itu tidak berani dulu. Atau duduk di atas kursi, orang tuanya di bawah. Sekarang tidak ada, biasa. Keluar rumah tidak salaman biasa. Dulu tidak salaman, dimarahi sama ibunya. Tidak salaman sama orang tuanya, suruh salaman sama abahnya, salaman sama yang lebih tua, kakaknya. Akhirnya mulai kecil terdidik untuk hormat orang tua, hormat kepada saudara yang lebih tua. Saiki kurang ajar sama kakaknya, kurang ajar sama orang tuanya. Kenapa? Karena dari kecil tidak dididik, tidak diberikan pendidikan. Pendidikannya orang-orang dulu itu. Nah, kemudian laki-laki ini berdoa, Allahumma, ya Allah,
in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Kalau saya melakukan amalan itu, apa amalannya? Yaitu bakti dan hormat kepada orang tua sampai malam itu tidak ada yang minum susu sampai subuh itu ya. Nah kalau saya melakukan itu murni ingin mendapatkan ridhomu, fafarrij anna ma nahnu fi min hadhihi sakhrah, maka selamatkan kami, keluarkan kami dari goa yang tertutup batu ini. Ketika dia berdoa dengan doa seperti ini, minta bantuan dengan wasilah perantara amal soleh yang pernah dia lakukan, maka fan farajat syai'an, maka batu yang besar itu geser, gerak. Ya tentunya dengan kekuasaan ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya belum bisa keluar gitu ya. Hanya bergerak, batunya bergerak. Ya ada celah lah. Datang orang yang kedua. Karena mereka ini 3 orang ya. Yang kedua menyatakan, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, saya memiliki sepupu atau misan, putri dari paman. Berarti kan sepupu ya, misanan. Kanat ahabban nasi ilai. Dia itu adalah perempuan yang paling aku, ya maksudnya perempuan yang dia cintai begitu ya. Dia cintai. Kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbu rijalun nisa. Ya seperti umumnya pemuda-pemuda punya pilihan perempuan. Saya ini suka sama misanan ini ya, sepupu ini, anaknya paman. Faradtuha ala nafsiha. Ini dulu ini ya, karena masih muda, akhirnya ingin melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perempuan ini. Ketika perempuannya diajak untuk melakukan dosa, famtana'at minni hatta alammat biha sanah minas sinin faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Perempuan ini tidak mau, menolak. Ketika saya ajak untuk melakukan dosa, tidak mau dia. Sampai berjalan waktu, datang satu keadaan yang mana perempuan ini dalam keadaan membutuhkan uang ketika itu, kepepet. Datang kepada laki-laki ini sepupunya, dia minta bantuan 120 dinar, 120 keping emas. Ya ini nominal tidak sedikit ini ya, mungkin ratusan juta kalau sekarang. Ala an tukhalli baini wa bain nafsiha fa fa'alat. Tapi tak kasih syarat. Tak kei duit ini ya, uang ratusan juta tak kasih sama ente, tapi syaratnya ente harus mau melakukan ya, hubungan dengan anak. Katanya laki-laki ini, misanannya sendiri. Fa'alat, maka dia setuju ini perempuan. Uangnya dikasih karena butuh, mungkin buat biaya orang tuanya atau apa misalnya. Sampai perempuan ini datang memenuhi janji. Falamma qa'adtu baina rijlaiha. Perempuan ini sudah ada di hadapan saya dan saya sudah duduk di atas kedua pahanya. Artinya tinggal melakukan zina saja ini laki-laki ini. Qalat, maka perempuan ini mengatakan, ittaqillah, sepupuku, takutlah kamu kepada Allah. Wala tafuddal khatim illa bihaqqih. Jangan kamu melakukan hal ini kecuali dengan perempuan yang dihalalkan oleh Allah kepadamu. Jadi sudah detik-detik akhir diingatkan sama perempuan, ya, dan tidak takut sama Allah. Ya ini dosa besar, jangan melakukan ini kecuali dengan perempuan yang dihalalkan oleh Allah. Maka dengan ucapan perempuan tadi itu, laki-laki ini sadar. Ya, sadar, kemudian dia berhenti, dia menjauhi itu perempuan dan dia meninggalkan itu perempuan, keluar dari ruangan tadi itu. Fansaraftu anha, padahal wahya ahabbun nasi ilai. Dia adalah perempuan yang dari dulu tak incer-incer itu. Nah, ini kesempatan sebenarnya. Cuman karena saya dengar ucapan perempuan ini, saya sadar dan kemudian saya tinggalkan. Ya,
Emas kepingan emas, saya kasihkan kepada dia. Tak tinggal itu perempuan. Wah, ini tidak gampang ya. Tidak tahu kalau kita. Seandainya kita di posisi itu. Kemudian perempuannya ngomong, Mas, ojo diterusno lho, dosa misalnya. Tidak wedi ambil Allah ta. Kira-kira mandek apa ndak? Apa maneh wong wedoke sing diincer mulai biyen ya? Ya paling jawabannya sengkuk gampang iso tobat. Karena tidak mudah. Fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah perempuan. Bahkan di dalam Al-Quran fitnahnya perempuan itu dikatakan inna kaidahunna azim. Tipu daya perempuan itu sangat besar, luar biasa. Tidak mudah laki-laki itu selamat daripada godaan perempuan. Ya, yang soleh saja bisa tergoda, apalagi yang tidak soleh. Ya, karena itu harus selalu waspada, hati-hati, berhati-hati. Karena kalau sudah jatuh dalam permasalahan ini, rusak semua, sudah urusan keluarga semua hancur, dengan hubungan dengan anak rusak, dengan keluarga rusak, dengan keluarga istri rusak, dengan keluarga pribadi malu dan seterusnya. Ya mudah-mudahan selamat semuanya ya. Kita, anak-anak kita dijauhkan daripada perzinahan insyaallah. Maka orang ini berdoa kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik. Ya Allah, kalau saya meninggalkan zina, meninggalkan perempuan itu murni karena mengharap ridhamu, fafruj anna ma nahnu fi, maka selamatkan kami dari dalam gua ini, keluarkan kami dari dalam gua ini. Fan farajatis sakhrah ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha. Dengan doa tadi itu, dengan wasilah perantara amal, yaitu amalnya meninggalkan dosa besar, padahal dia tinggal sedikit lagi melakukan, ditinggalkan karena Allah, dia buat amal tadi itu untuk wasilah supaya doanya diijabah. Akhirnya batu yang besar geser lagi, gerak lagi. Tapi mereka ketika nyoba untuk keluar, karena sudah kelihatan, keluarnya itu kelihatan, mereka mau keluar ternyata masih kurang. Ya, ukuran lubangnya masih kurang. Akhirnya tersisa orang yang terakhir, yang ketiga. Wa qala tsalits, maka yang ketiga mengatakan, Allahumma istajartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahid taraka alladhi lahu wa dhahab. Ya Allah, saya dulu pernah punya karyawan-karyawan. Setiap karyawan ini melakukan tugasnya dan tak bayar. Ketika selesai tugasnya sudah tak bayar semua kecuali satu orang. Dia belum menerima bayaran tapi orangnya sudah pergi duluan, wis ilang dimi wonge. Bayarannya masih ada di tangan saya, belum tak kasih. Akhirnya karena tidak datang-datang, fasammartu ajrahu. Uangnya dia ini tak puter, tak buat beli ini kulaan ini, nanti ada untungnya disimpan. Bukan pribadi loh ya, disimpan buat orangnya kalau datang. Terus seperti itu. Setelah sekian lama, maka datang ini pemilik uang tadi nih, karyawannya dulu ini datang mengatakan, ya Abdullah addi ilayya ajri. Pak, ini bayaranku sing biyen. Rupanya butuh ini ya, biyen roto tak butuh rupanya, sekarang butuh. Biasanya lek butuh kan ya moro teko. Ketika kita pinjem katanya apa? Gampang wis ya, gowon sih. Ndak ro ini seminggu ditagih, kenapa butuh? Ya kita harus bayar tetap. Paham ya? Datang orangnya, Pak, mana bayaran saya? Wis suwe iki. Ya sudah lama. Mana? Saya mau minta. Maka orang ini diajak ke satu padang rumput ketika itu. Kemudian ditunjukkan di situ ada onta, ada sapi, ada kambing. Dan di situ ada budak-budak yang menggembala banyak. Katanya bapak ini,
Kamu kelihatan enggak ini onta, sapi, kambing, kemudian budak-budak yang giring dan semua. Kelihatan dia. Ini semuanya miliknya inti katanya, bayarannya inti. Wah, ojo guyon dah. Wis kekno ngene dhuwitku sing biyen, ojo guyonan wis iki butuh iki. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi. Sudah, jangan main-main sama saya. Wong biyen bayarannya mek 1,5 juta misalnya. Iki kabeh dikai unta, dikai taman safari ya hari ini ya. Maka dia berkata, la astahzi'u bika. Enggak, saya ini enggak guyon, saya ini serius. Ini uang kamu dulu itu tak kulakno wedhus. Mari ngono Idul Adha tak dol oleh padi, tak tukokno sapi. Idul Adha tak dol oleh padi maneh. Akhirnya sampai tuku unta. Mana akeh. Saya tidak kuat, tak belikan budak-budak untuk memperhatikan. Subhanallah, lancar, barokah, sampai jumlahnya yang ente lihat sekarang ini uangnya ente ini yang tak pakai, ini punyanya ente semua, punyanya kamu ini. Lu bener dah? Iya bener. Ambil semua katanya. Ya ambil. Pikirnya dia mulai nggak 1,5 juta. Ya, ini saya bingung ya apa nggak boleh ya. Apa nyeluk truk ya kurang. Diambil semuanya. Ya. Waya lah ditinggal siji ta wedhus ngono ya. Ini ndak kabeh kok. Dikowo kabeh. Maka dia mengatakan, ya Allah, jika saya melakukan amal ini artinya dia amanat, menjaga uangnya orang, kemudian dibuat untuk usaha, ternyata hasilnya semua apa? Dikasih kepada pemiliknya, tidak minta apa-apa sama sekali ya. Kalau amal ini murni karena memohon ridhamu ya Allah, maka keluarkan kami dari gua ini. Maka dengan wasilah perantara amal tadi, amanatnya dia tadi itu, batu yang besar geser lagi sampai ketiganya bisa keluar pulang ke daerahnya. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari apa yang ini kisah dari Rasulullah ya, dudu dongeng iki ya. Ini memang terjadi di umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih Rasulullah menceritakan cerita ini kepada para sahabat dan sampai ke telinga kita? Kenapa? Satu, Nabi ingin menjelaskan bahwa ikhlas itu penting. Ikhlas di dalam amal itu penting. Kenapa? Kalau kita tidak ikhlas di dalam amal, maka amal kita tidak ada nilainya. Karena itu dalam hadis ini, setiap mereka menceritakan amal solehnya, mereka mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ini pasti ini. Ya Allah, jika saya mengamalkan amal itu hanya karena ingin mendapatkan ridhomu, artinya ikhlas, tidak ada niat-niat yang lain, baru mereka berdoa, selamatkan kami. Akhirnya selamat. Kenapa? Menunjukkan amalnya itu ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ya mungkin mati di jero gua. Kenapa? Amalnya tidak ikhlas. Karena itu kalau beramal yang ikhlas, Nabi itu mau mengajarkan kepada kita, lek amal ikhlas, lek tidak ikhlas nanti rugi. Ya, apa sih yang ingin kita harapkan dari manusia ini apa? Kepingin dipuji dah. Pinter Habib yo, lek nerangno hati dah. Wis iku tok. Kayak apa? Buat apa? Sing luwih pinter akeh. Misalnya, jangan berharap pujiannya manusia. Oh, mari umroh rek wong ranggerek misalnya. Tidak di para ustadz misalnya atau Gus. Tidak perlu seperti itu. Ya. Atau amal-amal yang lainnya. Amal yang ikhlas, maka kita akan mendapatkan manfaat di dunia sampai di akhirat. Paham ya? Jadi kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia, keselamatan akhirat. Yang kedua, dalam hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Di antara cara supaya doa itu dikabulkan oleh Allah, pakai wasilah, perantara, tawassul. Hadis ini menggambarkan orang berdoa kepada Allah, wasilahnya amal soleh.
ada amal soleh, dia berwasilah, menjadikan amal soleh ini perantara supaya doanya diijabah oleh Allah. Nah, kalau amal soleh bisa dijadikan perantara, ya lebih lagi orang yang mengamalkan amal soleh. Amal soleh itu bisa menyebabkan doa kita diijabah. Orangnya yang mengamalkan amal soleh, ya luwe nemen lagi, karena dia yang mengamalkan itu. Seperti tawasulnya kita kepada Nabi Muhammad atau para nabi-nabi Allah, atau tawasulnya kita kepada keluarga dan sahabat-sahabat Nabi. Ya Allah, berkat keluarga Nabi dan sahabat, mudah-mudahan urusan saya dilancarkan. Tidak apa-apa, karena mereka orang-orang yang soleh. Atau tawasul kepada para aulia, para wali, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kafir kon, syirik. Lopo kon nang kuburan. Loh. Satu, ziarah disunahkan sama Nabi. Yang kedua, kita tidak minta sama kuburan. Ada apa? Podo menungso kok. Kalau kita minta sama kuburan, iya kita kafir, kita syirik. Tapi kita tidak minta sama kuburan, kita minta sama Allah. Kalau ada orang-orang saudara-saudara kita yang minta sama kuburannya, beb, jaluk iki beb, yai, jauh iki yai, ya itu kafir, kita setuju itu. Tidak ada yang seperti itu. Tapi mereka minta kepada Allah, perantaranya orang-orang ini, orang-orang yang memiliki kedekatan dan kedudukan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan hadis, sebagaimana mereka minta kepada Allah dengan wasilah amal soleh, kita minta sama Allah dengan wasilah orang-orang soleh, orang-orang pilihan. Yang kedua, yang ketiga menjelaskan tentang fadilah birrul walidain. Hebatnya orang kalau bakti sama orang tua. Karena sebagian manusia itu derajatnya ditinggikan sama Allah seperti derajatnya orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa. Bukan karena amalnya kadang-kadang. Kenapa? Karena dia bakti sama abahnya dan ibunya, atau bakti sama ibunya. Jadi ada orang-orang yang didekatkan oleh Allah dadi wali karena uripe ambek ibuke wis. Khidmat sama ibunya. Itu dipilih sama Allah jadi orang pilihan. Karena itu jangan sampai lupa dengan orang tua, birrul walidain. Untuk yang sudah beristri, jangan mendahulukan istri dari orang tua, dari ibu. Apa maneh sing digawa iku kresek kayak ibu, kabeh kayak ibu. Nah, ini bahaya ini istri-istri yang seperti ini nih. Ya, seharusnya dia membantu suami supaya suaminya semakin bakti kepada orang tua. Ah, nanti keberkahan itu akan kembali kepada istrinya. Ya. Berbeda dengan istri, kalau dia sudah punya pasangan, sudah bersuami, dia harus mendahulukan suaminya dari orang tuanya. Oleh awakmu ndak apa-apa bakti ambek wong tua, oleh aku ndak oleh. Harus nomor satu kan suami. Jadi memang seperti itu. Tapi suami yang baik harus bisa memposisikan diri, diatur supaya istri ini bisa menjalankan dua-duanya, bisa bakti kepada orang tua, juga bisa taat kepada dia. Gak usah wis, ojo direken wong tuamu, awas kon telepon. Ya jangan. Tetap ya diatur ya supaya posisinya itu di tengah pas itu. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat yaitu harus mampu kita ini untuk menahan diri daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan ini tidak mudah, apalagi kalau dalam posisi tadi itu ya wis di atas 50% terjadi itu sudah, kalau kita yang di posisi itu. Waliyatubillah min dzalik. Karena itu kalau tidak mau ada di posisi yang sulit, ya langkah-langkahnya menuju ke sana itu harus ditutup dari awal. Ya, ojo sampai beb turu ambek wong wedok. Ya, sing haram. Ya. Ya iya, tapi ojo cet-cetan terus saya ente, engko suwe-suwe merono akhirnya. Ndak gelem di posisi itu, tapi dia melakukan langkah-langkahnya. Nyopo wong wedok di WhatsApp, di Instagram dan lain-lain. Kemudian berharap tidak jatuh dalam berzina
berzinaan, tidak mungkin. Langkah awal tutup langsung. Sing garai kono dime beb ojo direken. Ya. Nah, ini penting menjaga diri daripada yang haram. Kemudian juga sifat amanat yang di zaman ini sudah hilang. Kadang dari orang-orang berilmu amanat itu sudah hilang. Gaya serban, gaya misalnya. Tapi urusan duit, wis hilang serbannya. Nah, ini kadang-kadang terjadi seperti itu. Karena itu jadi orang itu yang amanat. Karena amanat itu modal. Dengan amanat kita akan dipercaya sama orang nantinya. Dan pekerjaan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bisa mengambil ilmu yang mana ilmu ini bisa mengantarkan kita kepada keselamatan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan bisa menjadi anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan dijauhkan daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semua pekerjaan kita diridhai oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.